Tetapi subhanallah, di saat bingung tadi mencari yang namanya jarum yang kecil tadi, muncul Nabi Muhammad masuk ke kamar Sayyidatina Aisyah. Perang itu yang namanya kamar Sayyidatina Aisyah. Seraya beliau mengatakan, ma adwa wajhak ya Rasulullah, alangkah putih muka paduka wahai Rasulullah. Apa jawaban Nabi SAW? Wailun la yarani yaumal qiyamah, celaka ya Aisyah bagi orang yang tidak bisa memandang aku pada hari kiamat. Ketika beliau Sayyidatina Aisyah bertanya, siapa ya Rasulullah yang tidak bisa memandang paduka? Jawaban Nabi Muhammad SAW, al-bakhil, orang yang pelit. Siapa yang pelit ya Rasulullah? Mendukirtu indahu falam yusalli alayya, orang yang ketika disebut nama aku tetapi tidak mau bersolawat kepada wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kepada cerita tadi. Al-Imam Syadzili, beliau mengatakan, saya melihat An-Nabi SAW di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihil gharra wa alaihi tatra, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mahsus bi jazilil bushra wa ala alihi wa ashabihi adh-dhakirin allaha kathira fis sirri wal jahra, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Rektor Dr. Haji Ujang Suratno MSI dan jajarannya, begitu juga Ketua Pembina Yayasan Haji Insinyur Darsono dan jajarannya, mahasiswa, mahasiswi, serta hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita berkumpul di satu tempat yang sangat istimewa. Saya katakan, tidak ada satu kampus di Indonesia yang lebih terlihat di atas sana melebihi daripada Universitas Wirarodra Indramayu. Kenapa saya katakan demikian? Setiap tempat yang dibacakan solawat, maka akan terlihat dari ujung sana bercahaya di tempat ini, bahkan tercium bau wangi yang sangat harum, sehingga malaikat-malaikat saling bertanya di antara mereka, ada apa ini? Bau harum yang semerbak. Mereka pun mengatakan, beberapa kelompok umat Nabi Muhammad SAW duduk di Universitas Wirarodra untuk bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mereka para malaikat itu mendoakan orang-orang yang hadir dengan doa agar diampuni dosanya oleh Allah, agar dicintai oleh Allah, sehingga kita yakin keluar dari tempat ini semua dosa-dosa kita dihapus, amin. Dan kita malam hari ini ditetapkan menjadi orang yang baik, besok menjadi orang baik, lusa menjadi orang yang baik, dan insya Allah
besok lusa ketika kita berada di alam sana akan bertemu dan berkumpul dengan orang-orang yang baik yang dipimpin manusia baik Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Jumat adalah malam barokah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah fa'akthiru alayya salah fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya paling utamanya hari adalah hari Jumat, maka perbanyaklah kalian bersolawat kepada aku, karena solawat kalian akan diajukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap bahwa siapapun yang ada di tempat ini bukan cuma mengaku-ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, tetapi memang diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Tanda daripada orang yang diakui umat Nabi Muhammad adalah perbanyak solawat kepada beliau. Sallu ala Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan cuma hari yang indah saat ini kita berkumpul, tetapi bulan juga sangat mulia. Al-Quran mengatakan, inna iddata syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 12 bulan tuh di dalam setiap tahun. Tetapi ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah bulan di mana kita berkumpul, yakni bulan Muharram. Kita ingatkan kepada yang hadir sebelum saya lupa. Nanti pada tanggal 10 diusahakan berpuasa. Kalau bisa ditambah hari 9. Kalau bisa lagi ditambah hari 11. 9, 10, 11. Tapi kalau kita mau meringkas saja di satu hari, yakni tanggal 10. Apa ada faedahnya? Pastinya ada. Ketika Nabi SAW ditanya, beliau mengatakan yukaffirus sanatal madiyah, akan menghapus dosa 1 tahun. Begitu banyak amalan-amalan yang harus dilakukan di hari Asyura. Ada yang namanya mengusap kepala anak yatim, ada yang namanya memberikan keluasan rizki kepada keluarga, ada yang namanya menziarahi orang alim, ada yang namanya menengok orang sakit. Kita usahakan untuk kita amalkan. Walaupun kalau berbicara tentang hadis-hadis yang paling utama hanya 2, yang berkaitan dengan masalah puasa dan juga tausiah. Maka berusahalah niat dari malam hari ini agar kita nanti pada tanggal 9, 10, 11 kita berpuasa. InsyaAllah kita ditetapkan menjadi ahli jannah. Amin ya rabbal. Nanti akan panjang dibahas oleh saudara kita Dr. Komarudin Khalil. Beliau saat masih kecil juga main layang-layang sama saya. Sampai gedenya alhamdulillah kumpul. Saya dua-duanya ini sama Al-Ustadz Dr. Muhammad Zaidi juga ngaji sama Al-Ustadz ini. Alhamdulillah kita berkumpul di satu tempat yang sangat istimewa, yaitu kampus Universitas Wirarudra. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya hanya membahas tentang solawat saja, karena kalau membahas tentang solawat juga saya kira panjang ini. Tetapi mungkin panitia hanya memberikan waktu mungkin setengah jam atau 3/4 jam. Mudah-mudahan cukup buat saya untuk membahas tentang salawat. Sallu ala Muhammad. Saudaraku, ada ucapan daripada ulama. Beliau katakan, adimis salata ala nabiyyi Muhammadi
faqabuluha hatman bighairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata 'alan nabiy Muhammadi. Apa yang dikatakan ulama tadi? Dawamkan yang namanya solawat. Kenapa? Karena diterimanya solawat kepada kanjeng Nabi itu sesuatu yang hatman, sesuatu yang pasti, tanpa ada keraguan. Amalan-amalan kita bisa diterima, bisa tidak. Akan tetapi solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah semuanya diterima. Bahkan kita seandainya bersolawat itu ada riya sekalipun, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena cintanya Allah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, yuk kita baca satu hadis bersama. Bukan cuma telinga kita saat ini mendengar ucapan-ucapan baik, tetapi kita berharap bahwa lisan-lisan kita juga saat ini mengucapkan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Yang kita berharap mudah-mudahan dengan ucapan hadis yang kita ucapkan di tempat ini, mulut-mulut kita ditetapkan untuk berbicara, mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di saat kita didatangi malaikat Israel. Amin. Pastinya setelah panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan. Ibu-ibu juga ngucapin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha ashra. Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang bersolawat kepada aku satu kali, maka Allah memberikan rahmat 10 rahmat. Bu, dengar enggak? Sahabat-sahabat mahasiswi, dengar tidak? Perbanyak daripada solawat. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersolawat kepada aku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan 10 rahmat. Ada seorang ulama namanya Sayyiduna Imam Asy-Sya'rani. Beliau di dalam kitabnya menjelaskan tentang seseorang namanya Abul Mawahib Al-Imam Syadzili. Imam Syadzili ini, Bu, Pak, Saudara, setiap kali tidur pasti mimpinya kanjeng Nabi. Kenapa coba? Karena hatinya sudah bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Setiap kali tidur bermimpi Nabi Muhammad SAW. Kita harus cari ini. Sebagai umat Nabi Muhammad harus mencari kesempatan rizik untuk bisa bertemu. Lihat aku secara terang-terangan, kata beliau Nabi Muhammad. Artinya bagaimana? Sebagian pendapat mengatakan nanti di akhirat insya Allah akan bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Kalau bisa memandang wajah Nabi Muhammad, alamat bahwa dia penghuni surganya Gusti. Satu waktu Sayyidatina Aisyah lagi menyulam pakaian, lagi menjahit. Tiba-tiba si jarum tadi jatuh. Kebingungan beliau Sayyidatina Aisyah. Tetapi subhanallah, di saat bingung tadi mencari yang namanya jarum yang kecil tadi, muncul Nabi Muhammad masuk ke kamar Sayyidatina Aisyah. Terang itu yang namanya
kamar Sayyidatina Aisyah. Seraya beliau mengatakan, ma adwa wajhak ya Rasulullah, alangkah putih muka paduka wahai Rasulullah. Apa jawaban Nabi SAW? Wailun la yarani yaumal qiyamah. Celaka ya Aisyah bagi orang yang tidak bisa memandang aku pada hari kiamat. Ketika beliau Sayyidatina Aisyah bertanya, siapa ya Rasulullah yang tidak bisa memandang paduka? Jawaban Nabi Muhammad SAW, al-bakhil, orang yang pelit. Siapa yang pelit ya Rasulullah? Mendukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang ketika disebut nama aku tetapi tidak mau bersolawat kepada wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kepada cerita tadi. Al-Imam Syadzili, beliau mengatakan, saya melihat An-Nabi SAW di dalam tidur. Kemudian aku bertanya tentang hadis yang barusan saya baca tadi. Ya Rasulullah, Allah memberikan solawat 10. Bagi orang yang bersolawat 1 kepada paduka, apakah orang yang hadir hatinya atau tidak ya Rasulullah? Dijawab sama Kanjeng Nabi, Allah memberikan itu walaupun hatinya lalai sekalipun. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan malaikat-malaikat untuk mendoakan orang tersebut sampai hari kiamat, beristighfar untuk orang tersebut sampai hari kiamat. Itu yang diucapkan Nabi di dalam mimpi Sayyidina Imam Syadzili. Sedangkan bagi orang yang husu bagaimana? Bagi orang yang husu ketika bersolawat, pastinya nilainya berbeda. Tidak ada yang tahu kecuali Gusti. Bagi antum-antum yang ada di tempat ini, para mahasiswa-mahasiswi, ada ucapan Nabi Muhammad SAW yang mungkin singkat, tetapi menjadi sesuatu yang harus kita pegang. Apa yang beliau katakan, man shalla alayya adraka ma'mulah. Siapa orang yang bersolawat kepada aku akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Semua yang hadir punya cita-cita, saya yakin. Cita-citanya pengen menjadi ini, pengen menjadi itu. Terserah kepada Anda. Tetapi berusahalah untuk menjadi sukses, bukan cuma di dalam dunia, akan tetapi di kemudian hari. Amin ya Rabbal. Kita doakan pada malam hari ini Bapak Rektor dan juga jajarannya, serta yang hadir pastinya di tempat ini, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Yang belum sukses, mudah-mudahan diberi kesuksesan ke depan. Amin. Yang sudah sukses, ditetapkan suksesnya dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesuksesan itu bukan cuma di dalam dunia, akan tetapi kesuksesan ketika Anda bersanding nanti dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ada di tempat ini mungkin sepadan nih. Saya sama Bapak Rektor ini mungkin seumuran loh Pak. Iya, cuma kelihatan katanya masih muda saya. Iya. Jadi dulu saya pernah pengen mondok, pengen kuliah. Subhanallah, Allah mentakdirkan saya lain. Saya disuruh pergi ke negara Yaman. Mondok di sana tuh. Saya bawa adik saya namanya Ustadzah Halimah Al-Idrus. Kalau saudari-saudari pengen tahu Halimah Al-Idrus, cek di TikTok. Muncul Halimah Al-Idrus, Masya Allah. Itu soalnya beliau itu kalau di Jakarta sampai yang hadir 10 atau 100 ribu kemarin waktu di Istiqlal. Iya. Ketika saya ke sana itu tanpa tujuan sama sekali. Saya berangkat
pakai pesawat pastinya. Ketika sampai di negara Arab dipindah pesawatnya, pesawat yang Masya Allah kayak elep yang tahun 70-an. Ini terbang loh ini. Kita mikirin kalau seandainya model elep, bannya kempes atau juga mogok, ya, atau juga remnya blong mungkin cuma masuk sawah. Nah ini pesawatnya Masya Allah banget. Ya, saya lihat itu baling-balingnya benar-benar menakutkan banget. Tapi subhanallah dengan keyakinan yang mantap sampai di negara Yaman. Waktu itu Masya Allah masih belum seperti sekarang. Itu kita masuk bandara, tas kita itu bukan dilihatnya sama komputer, masih diobok-obok. Masih diobok-obok, tuh dilihat kecap, dilihat apa. Orang-orang sana nggak tahu untuk kecap itu apa tuh. Ya, mungkin disangkanya ada bomnya kali. Tapi subhanallah kita selamat sampai sana. Kita juga mondok di satu pondok di Hadramut. Yang kebetulan kalau di kuliahan itu kita juga bertemu dengan Buya Yahya. Saya sering main tuh. Waktu saya di sana itu juga alhamdulillah. Ketika orang-orang dapat kiriman banyak, saya nggak dapat kiriman. Sama-sama Ustazah Halimah itu jualan sambal, Pak Ustadz. Iya, saya jualan sambal. Makanya kalau pengen sukses jualan sambal. Iya, Ustazah Halimah itu sukses karena jualan sambal. Bagian yang bikin sambal Ustazah Halimah, bagian yang jual saya. Iya, alhamdulillah bisa mencukupi kehidupan saya di Yaman selama beberapa tahun. Jadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu memang seperti itu. Kita sering mendengar hadis Nabi SAW yang mengatakan innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir manusia sebelum menciptakan langit dan bumi itu 50.000 tahun. Jadi jangan dianggap enteng ini pertemuan. Mungkin pertemuannya baru disusun beberapa lama sebelumnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan kita pada tanggal ini, malam ini, bulan ini kita berkumpul di tempat ini untuk mengucapkan salawat kepada Nabi yang insya Allah jaminannya adalah husnul khatimah. Amin. Pengen husnul khatimah. Kita ucapkan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kita pengen ya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sebagai penutup, Sayyiduna Sufyan Ats-Tsauri mungkin di dalam kitab yang sangat banyak. Ada di dalam kitab Afdhalus Salawat ala Sayyidis Sadat yang dikarang Al-Imam Yusuf An-Nabhani, juga kitab Fawaidul Mukhtarah, juga kitab Irsyadul Ibad dan kitab-kitab yang lain menceritakan tentang ini. Kita bawa cerita ini. Bukan kita cuma ceritakan kepada orang lain, akan tetapi kita amalkan dahulu. Apa ceritanya? Sayyiduna Sufyan Ats-Tsauri ketika beliau melaksanakan ibadah haji, alhamdulillah Bapak Rektor kita katanya baru datang. Makanya suruh pidato tadi belum kuat, masih serak. Iya. Itu subhanallah Pak. Melihat seseorang tidak melangkahkan kaki kecuali bersolawat kepada Nabi. Biasanya kalau orang tawaf, itu kan yang dibaca macam-macam tuh. Ini mah enggak, solawat aja. Sehingga membuat aneh Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri dan bertanya, "Hei, kenapa sih? Kok saya lihat kamu cuma solawat doang? Ada apa ini?" Lalu beliau menceritakan satu cerita yang menarik. Di tengah perjalanan ayah saya sakit. Ketika ayah saya sakit beberapa lama kemudian meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ketika meninggal dunia subhanallah mukanya seluruhnya hitam pekat.
Gelap gulita ini. Bingung dia. Mau minta pertolongan sama siapa ini? Malu kalau seandainya ada orang-orang yang menguburkan, kemudian melihat ayahnya, mukanya benar-benar hitam. Lalu, si pemuda tadi di dalam kebingungan tertidur. Di dalam tidur, datang seseorang yang mempunyai wajah yang begitu indah. Pakaiannya bersih. Badannya bau wangi yang sangat semerbak. Mendatangi orang tersebut, membuka penutup daripada jenazah tadi, lalu tangannya disentuhkan dari kepala sampai ke kaki. Subhanallah, langsung berubah menjadi putih bersih kembali. Lalu ditutup. Setelah ditutup, pulang tuh. Penasaran ini yang namanya pemuda, ketika pulang ditarik itu yang namanya bajunya, kemudian ditanya, antum itu siapa? Datang di tempat pengasingan, memberikan syafaat kepada orang tua saya. Lalu beliau Nabi Muhammad, orang itu tadi mengatakan, amma ta'rifuni, apakah kamu tidak tahu saya? Tidak. Saya adalah Muhammad bin Abdullah sahibul Quran. Aku adalah Muhammad bin Abdullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai Quran. Saya datang kepada orang tuamu untuk memberikan syafaat dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah ahli maksiat, akan tetapi mulutnya senantiasa istiqamah bersolawat kepada aku. Di saat malaikat Israel datang, lalu kemudian orang tuamu memanggil nama aku diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jangan menganggap bahwa kematian itu adalah sesuatu yang mudah. 70.000 syaitan mengelilingi orang yang mau pindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Kalau tidak kita dijaga oleh Allah, tidak ada syafaat Nabi Muhammad, maka bisa jadi ketika kita meninggal dunia, meninggal su'ul khotimah, maka kita selamanya di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjamin kita husnul khotimah adalah hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini keseluruhannya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin bijahi Thahal amin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya akhiri, ada satu selebaran salawat tadi yang dibagikan. Yuk kita baca bersama-sama satu kali saja. Nanti akan dilanjutkan oleh sahabat saya Dr. Komarudin Khalil, ya, beliau mah doktor, saya hanya ustad, ya, tapi ya memang takdirnya seperti itu. Mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq
nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim. Ada satu cerita dahulu sebelum saya akhiri. Ada satu ulama namanya Qadi Abdullah Al-Baghdadi. Ya. Qadi Abdullah Al-Baghdadi ini bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Anda percaya dengan mimpi atau tidak, itu bukan urusan saya. Saya hanya menyampaikan saja. Mau diamalkan atau tidak, itu urusan Anda. Di dalam mimpi tadi terlihat wajah Nabi Muhammad SAW sedih. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Paduka sedih?" Beliau mengatakan 1.500 umatku hari ini meninggal dunia. Hanya 2 yang husnul khatimah. Camkan ini. 2 yang husnul khatimah. Sisanya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Lalu bagaimana yang harus dilakukan umat wahai Rasul? Di dalam mimpi tadi, beliau dikasih secari kertas sama Nabi. Ternyata di dalam kertas tersebut ada namanya Zikrul Jalalah. Yang dikatakan oleh Nabi, siapa yang membacanya ini, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita baca bersama, La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim. Ya hannanu ya mannan. Ya rahimu ya rahman. Ya ghafuru ya ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu diusahakan ditulis, dibaca 1 kali saja di dalam setiap hari, maka mudah-mudahan kita husnul khatimah. Tetapi jangan salah paham, cuma kita membaca husnul khatimah yang enggak bisa. Salat ya tetap diusahakan, bahkan wajib untuk dilaksanakan. Ya. Amalan-amalan yang memang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya amalkan, tambahkan itu kalimat, maka insya Allah meninggal dalam keadaan husnul. Komarudin Khalil dari rumahnya Indramayu nih. Saya, beliau, sama Ustadz Zaidi nih, teman-teman main layangan dulu. Kumpulnya di sini. Alhamdulillah. Sallu ala Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.